Nah, sekarang kita lagi ada di daerah Baleirung. tepi tepatnya di dekat Danau Kenanga Ya, UI. yang populer itu loh guys. Siapa sih yang nggak tahu kan Danau Kenangan UI ya kan? Tuh. Nah, sekarang kita mau ngapain di sini, Lok? Nah, berhubung kita habis puas dan Betul. hujan yang sangat memut itu, jadi kita Betul. butuh yang seger-seger nih. Kebetulan katanya di Danau UI ini ada tempat yang bagus banget. Nah, yaudah yuk, ini kita lagi jalan menuju ke tempat tersebut. Oke. Hai. Hai. Sumpah, stres banget tau. Kenapa lagi? Ini loh tugas terakhir kita. Hilang tiba-tiba, sumpah. Nggak bisa di-backup lagi. Sumpah, jangan bikin tambah pusing dong. Lihat nih, gue lagi salah paham sama Kating. Masa tadi kan gue ngechat dia nih, tapi gue lupa pakai emoticon senyum dan kayak dia tersinggung deh. Dia langsung membalas gue singkat banget, lihat. Ih. Nah, situasi tadi merupakan wujud nyata dari information anxiety akibat hilangnya kontrol atas data personal. Duh, kenapa sih dari tadi ngedumel terus? Ini loh, tadi file tugas yang ada mana sih? Semua nyampur gitu tahu. Masa harus buka-buka lagi sih? Coba lihat. Iya sih, lagian kenapa dinamainnya pakai nomor doang, kayak laporan 1, 2, 3. Kalau gini mah kayak kerja 2 kali kita. Nah, di teori kearsipan ada namanya file naming. Gunanya buat ngebedain file satu dengan file lainnya. Jadi nggak ada drama tuh buat ngorek-ngorek dokumen. Pas ketemu malah bingung. Karena namanya laporan fix banget sama laporan fix baru banget. Nah, dari penamaan itu, kita menggunakan klasifikasi arsip. Nah, dari klasifikasi arsip itu, kita jadi nggak pusing buat nyari-nyari file. Ya ampun Nuha, ternyata kita ini ada tugas buat interview mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Lihat ini. Iya, deadline bentar lagi. Kita interview sekarang aja yuk. Yuk. Tuh ada orang di situ. Ayo kita ke sana. Ya. Yuk. Halo guys. Ada tugas untuk interview mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Boleh nggak kalau kami mau interview kalian? Boleh ya. Halo guys, jadi hari ini kita mau tanya-tanya interview teman-teman di sini buat terkait dampak teknologi informasi terhadap komunikasi. Nah, kalau boleh tahu ini dari jurusan apa dan namanya siapa nih? Aku Chris dari Ilpus 26. Dan kamu? Gue Aisyah Teknik 26. Oh gitu, oke. Aku mau nanya ke Kak Chris dulu. Gimana sehari-harinya itu tuh berapa sih informasi atau berita yang disebar di WA tuh, kayak di WA kamu tuh seberapa banyak sih? Wah, jujur banyak banget sih, nggak bohong. Kayak sehari mungkin puluhan dan kayak sebulan tuh bisa sampai ratusan, mana kayak kebanyakan hoax atau kayak berita-berita palsu juga. Oh iya sih, banyak sih sekarang. Jadi kita kayak susah milih informasi yang mana yang benar mana yang salah gitu ya. Nah, kalau Kak Aisyah masih nyimpen gak sih peninggalan orang tuanya, kayak foto-foto pernikahan, foto lahir atau foto apapun itu? Kalau foto sih masih ya, karena kan apalagi tuh kayak foto pas kecil-kecil gitu, jadi lebih memorable aja sih pas ngelihatnya. Oh iya sih, lebih terkenang gitu ya kalau fisik langsung gitu. Nah, pada kasus ini, broadcast yang sangat berlimpah itu merupakan bencana information overload. Justru di dalam sini, informasi fisik sangat dibutuhkan karena agar tidak menjadi penumpukan sampah digital. Gue nyerah guys, ini tugas kelompok kita di Google Drive berantakan banget. Ribuan file numpuk, namanya juga aneh-aneh banget. Ada tugas fix banget. Tugas ini aja nih lihat. Dan pas dicari malah information overload. Kepala gue mau pecah.
Aduh, sama. Ini gara-gara kita nggak menerapkan sistem file naming. Jadi arsip digitalnya tuh numpuk. Terus jadi kita tersesat di drive sendiri gitu loh. Coba deh lihat sekeliling kita. Lihat deh perpustakaan ini. Jutaan buku, dokumen, arsip. Nggak sampai 5 menit, udah langsung ketemu. Nah, ini rahasianya. Jadi di kearsipan itu ada namanya klasifikasi arsip yang berguna sebagai kode atau alamat di setiap arsip. Oh, I see. Berarti sesangar apapun era digital ini berkembang, kita tetap gak bisa lepas dari ilmu dasar arsip fisik ya? Bener banget, arsip fisik aja butuh klasifikasi biar penyimpanannya mudah ditemukan, sejarahnya tetap ada, apalagi kayak arsip digital gitu nggak sih? Nah, di arsip digital membutuhkan sistem yang namanya file naming. Itu juga diadaptasi dari sistem klasifikasi ini. Setuju banget, karena arsip itu berperan sebagai struktur, yang dimana struktur ini tuh berfungsi buat menyelamatkan arsip dari sampah digital. Nah, udah dapet kan teorinya? Yuk kita balik ke meja. Oke guys, ini nama filenya udah rapi karena aku menerapkan sistem file naming. Nah, dari pelajaran hari ini kita jadi belajar banyak hal loh, bahwa teknologi memang mempermudah informasi, tetapi ketergantungan dan juga information overload dapat merugikan kita. Bener banget, kalau urusan tugas kelompok wajib banget kita nentuin file naming, karena biar nggak ada drama lagi surat kececer atau penamaan yang nggak jelas. Karena pada akhirnya, esensi dari berkomunikasi bukan tentang seberapa cepat pesan kita terkirim ke media sosial, tapi Tentang seberapa valid, awet, dan terstrukturnya informasi itu dapat disimpan agar memori kolektif kita tidak hilang di telan zaman. Gunakan teknologi digital untuk mempermudah hidup kita, tapi jangan lupakan arsip fisik untuk menjaga keaslian cerita kita. Rangkaian naskah drama ini memvisualisasikan dinamika interaksi manusia di era digital dengan mengintegrasikan ilmu komunikasi dan ilmu kearsipan di lingkungan kampus. Proses komunikasi dalam drama ini digambarkan secara komprehensif, mulai dari pemanfaatan teknologi digital untuk mempercepat informasi, penggunaan komunikasi verbal lisan lewat teknik vlogging, hingga aspek nonverbal saat berinteraksi langsung. Di balik kemudahannya, digitalisasi memicu berbagai hambatan komunikasi yang digambarkan melalui model SR atau stimulus respon, berupa kepanikan mahasiswa. Ketiadaan petunjuk nonverbal dalam pesan teks memicu noise atau gangguan karena hilangnya intonasi yang mempertegas prinsip bahwa komunikasi memiliki dimensi hubungan dan bersifat irreversible. Selain itu, hilangnya kontrol data akibat dari error pada storage menimbulkan information anxiety yang nyata bagi pengguna teknologi. Melalui pergeseran alur dari model linear, yaitu pada membaca ratusan broadcast hoax, ke model internasional, yaitu pada street interview Danau UI, drama ini menyoroti fenomena information overload, di mana diakibatkan perubahan sosial kemasyarakatan. Proses pencarian makna ini kemudian memuncak pada model transaksional di perpustakaan UI, di mana para tokoh melakukan komunikasi dua arah secara simultan dalam konteks akademik untuk memecahkan masalah penataan data mereka. Pada video tadi, sebagai solusi atas kekacauan data kelompok, ilmu kearsipan hadir melalui praktik manajemen rekod atau record management. Masalah tumpukan berkas digital yang membingungkan diselesaikan melalui penerapan file naming yang konsisten, terinspirasi dari keteraturan rak buku perpustakaan. Kelompok ini mengadopsi sistem klasifikasi yang logis untuk menata ulang folder Google Drive mereka, membuktikan bahwa teknologi digital tetap membutuhkan fondasi struktur kearsipan agar data tidak berakhir menjadi sampah digital. pada akhirnya drama ini menegaskan bahwa secanggih apapun era digital, arsip fisik tetap memiliki nilai guna sejarah dan bukti autentik. Stempel dan tanda tangan tidak bisa direkayasa oleh AI. Kehadiran dokumen fisik seperti surat nikah atau foto lama bertindak sebagai lambang proses simbolik dan jangkar memori kolektif. Arsip fisik dan sistem tata kelola yang rapi adalah penanganan utama manusia dalam menjaga original informasi di tengah badai digital yang semu.